Kita pernah podcast mengenai Aceh Ya, yang kita sebut sebagai negara termiskin. ya, Ya. ya, Ada yang komen tuh ya. yang butuh penjelasan. Padahal Aceh itu adalah sebagai penghasil emas terbesar tapi dikeruk oleh Jawa atau pemerintah dari zaman Salah. awal. Salah. Penyumbang waktu. Artinya dia gini coy. Gua koreksi dulu. Mungkin lu lupa. Ya, dia bilang itu penyumbang emas terbesar. Betul. Dulu waktu Indonesia baru merdeka, waktu mau membeli pesawat atau sebelum merdeka ya, lupa gua. Tapi memang mau membeli pesawat itu Aceh sebagai salah satu penyumbang emas terbesar, terbanyak, bukan terbesar, terbanyak untuk membeli pesawat. Udah, itu aja. Sekarang emasnya kemana? Habis. Masih ada dong, nggak mungkin. Papua aja masih ada. Masa Aceh habis? Orang penambangan di sana nggak terlalu kayak masif kayak di Papua, tapi ada. Tapi kenapa masih termiskin? Nah, itu tanya sendiri ke orang Acehnya lah, ke yang komplain itu. Artinya memang dulu penyumbang emas. Daerah lu banyak emas, terus batu-batu jade banyak di situ. Jet Giok. Kualam. Oh, Kuala. Giok, ya. Banyak di situ. Batu mulia, banyak. Sumber daya alam di Aceh, gas, LNG-nya situ besar. Kenapa jadi termiskin? Itu data statistik loh ya. Termiskin di Sumatera. Termiskin di Sumatera nomor 24 di Nusantara. Di Pulau Sumatera itu dia yang paling miskin. Nomor 2 Bengkulu. Artinya dia mau pakai data apa segala macam, ya silakan. Ini memang betul penyumbang emas. Karena Papua waktu itu belum masuk toh. Aceh memang emas dan emas masih ada sampai sekarang. Iya. Tapi masih termiskin di seluruh Indonesia, di seluruh Sumatera. Ya, nomor berapa nih? 24 di Indonesia. Di Nusantara, iya Indonesia. Nomor 10 besar deh menurut gua. Ya. Bukan 24. Iya. Mungkin lu yang benar kali. Gua masih kasih hati aja. Masih kasihan aja. Ya. Setelah itu kita kan bilang bahwa gubernurnya bahkan memberikan suatu pergub instruksi gubernur. Setiap azan mereka harus tutup toko. Ya udah termiskin, punya emas, inggup pula kan. Ya, gimana lumpuh ekonomi mereka. Itu yang kita mau bahas sebenarnya. Artinya urgensi inggup itu perlu nggak ya? Mungkin dari sisi keagamaan oke. Tapi dari sisi efektivitas kerja untuk mengejar ketermiskinan ini, itu yang dimaksud. Jadi salah besar kalau misalnya sembarangan nggak pakai data. Kita by data. Cuma kita nggak komplit-komplit amat. Ngapain kita komplit-komplit? Ada yang ahlinya, tanya sama ahlinya sana tuh. BPS Aceh kan ada tuh. Memang ada penurunan 14,49 ke 14,23. Ya 0, sekian coy. Ya nggak signifikan. Bahkan sekarang 16 malahan. 16,23. Berapa tuh? Ya nggak signifikan lah. Penurunannya ada. Itu tahun 2023 kalau nggak salah. 2024 itu udah di BPS pusat nih, 2024 semester 2 September 12,64 jumlah per tahun. Semester 2 September 14,9. Ngeri. Ya gitu yang kita berikan data yang sebenarnya. Based pada data, bukan based pada feelings atau syariah atau agama, nggak ada. Urgensinya apa gitu? Sana udah otsus dalam daerah istimewa dengan menjalankan syariahnya, artinya kan semua sudah berjalan sesuai syariahnya. Untuk inggup itu sekarang untuk apa? Itu yang dipertanyakan, bukan masalah harus sholat berjamaahnya. Itu silakan, itu kan sudah ada di syariahnya agama kalian. Nah ini mesti satu keharusan oleh pemerintah. Ini tanpa ada kesadaran. Berarti kalau nggak digituin berarti nggak terjadi selama ini kan. Nggak ibadah mereka berarti. Nggak ibadah berarti kalau nggak ada inggup. Ibadah kok harus dipaksa kan nggak gitu. Satu. Kedua, sekarang itu daerah termiskin. Apakah itu urgent? Yang kebijakan yang kayak gitu, instruksi yang kayak gitu, itu yang dipertanyakan. Dengan daerah termiskin di Sumatera, nomor berapa antara ya masih inilah ya,
Nomor 10, nomor 24. 10 besar sih katanya. 10 besar. Nah, ntar cek lagi dah di BPS. Ya. Tapi yang pasti di Sumatera dia nomor 1. Ya, Sumatera nomor. Kita lihat nomor Sumatera aja lah dulu. Dari sumber daya banyak. Di situ masih ada Emoy kalau nggak salah. Nah, Emoy. Apa? Sekarang jadi Exxon Mobil. Oh, Exxon Mobil. Ya, ada kan. Berarti oil and gas no? Iya, oil and gas itu. Di Lokso, Semawi. Bukannya seluruh oil and gas luar negeri udah diambil alih oleh Pertamina ya? Kayaknya Exxon masih ya. Exxon masih. Shell udah nggak ada Shell. Dulu kan udah di Dumai. Chevron Chevron memang udah habis kontrak. Kontraknya udah habis nggak diperpanjang. Bukan diambil alih. Yang udah habis nggak diperpanjang ya diambil alih. Artinya diambil alih juga tapi karena masa kontrak udah selesai. Aceh apa? Kurang apa Aceh? Emas ada. Kandungan emas ada. Berarti kalau kandungan emas ada jadi berlian juga ada. Nah, artinya uranium pasti ada di situ. Skalanya kecil atau besar nggak tahu. Batu gioknya ada. Tapi Termiskin. miskin dan tambah pula instruksi gubernur menutup toko ketika azan. Artinya perekonomian akan makin lumpuh. Oke lah kita gak usah ke situ. Urgent nggak itu? Apa? Atau memang karena orang Aceh udah bandal-bandal gitu ya, nakal-nakal gitu. Makanya perlu instruksi gubernur kayak gitu. Barangkali nakal-nakal. Iya kan? Itu loh. Hah? Ini berarti kalian harus kontemplasi diri sendiri. Kontemplasi. Iya. Introspeksi Diri sendiri. Itu maksudnya. Itu instruksi gubernur. Jadi nanti kayak dulu lagi instruksi presiden. Instruksi Bapak Presiden. Terakhir meleper juga karena dolar kuat kan. Iya. Ini aduh, suruh sholat berjamaah, apa segala macam. Silakan, monggo itu kan udah diatur oleh syariat agama kali ya. Silakan. Nggak perlu instruksi gubernur. Gubernur instruksikan, kita harus membangkitkan daerah ini. Ayo kita termiskin di Sumatera. Kita ubah, kita naikkan, kita nomor 3, kita nomor 5, kita nomor 6, kita nomor 7. Sampai jadi yang terkaya kan gitu. Ya terkaya, nggak mungkin. Nggak mungkin terkaya. Banyak daerah lain yang lebih kaya. Ya, tapi nggak apa-apa, ada progres. Ini kita daerah termiskin nih, gimana kita? Oh ya, kita berdoa dan berusaha. Tutup toko. Urgensinya mana? Itu yang dipertanyakan. Kalau logikanya jalan, ya. Begitu kawan. Gitu. Jadi datanya jelas BPS.